Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa aku mau share pengalamanku mengenai minuman rimpang yang udah aku konsumsi selama 1 tahun 3 bulan. Banyak cerita dari minuman rimpang untuk badanku, banyak kebaikan dari minuman rimpang untuk badanku. Alhamdulillah ya teman-teman. Maka dari itu aku ingin berbagi cerita dengan teman-teman, ingin berbagi informasi buat teman-teman. Semoga aja bisa menjadi penyemangat ataupun motivasi ataupun solusi buat teman-teman yang lagi banyak keluhan di badannya, dengan bisa memulai untuk minum minuman rimpang ala Dr. Jaidul Akbar. Minuman rimpang ini direkomendasikan oleh Dr. Jaidul Akbar ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk minuman rimpang ini sekilas aku informasikan, ini bahannya terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Dimana bahan-bahan itu biasa kita gunakan untuk membuat bumbu masakan setiap hari ya teman-teman. Jadi insya Allah aman. Kalau misalkan diminum dalam jangka waktu panjang aman, insya Allah aman teman-teman. Yang aku rasakan ya 1 tahun 3 bulan bukan waktu yang pendek ya teman-teman, lumayan agak lama. Alhamdulillah, justru dengan aku sampai detik ini minum minuman rimpang, kondisi badanku semakin membaik. Keluhan-keluhanku alhamdulillah udah teratasi semua. Terus udah jarang lagi kumat. Badanku udah terasa kayak seger banget gitu teman-teman. Jadi setiap hari itu seger, udah nggak banyak keluhan. Pokoknya banyak banget lah teman-teman cerita dari minuman rimpang ini gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi banyak keluhan, nggak ada salahnya untuk mengkonsumsi minuman rimpang ini. Dan untuk rempah rimpang itu biasanya aku gunakan yang udah di frozen teman-teman. Jadi biar praktis, biar satset tinggal seduh aja dengan air panas. Nah untuk rempahnya seperti ini udah aku frozen ya teman-teman. Jadi aku simpan di freezer, udah dibekukan. Jadi nanti tinggal seduh aja dengan air panas. Kenapa diseduh? Karena memang saran dari Dr. Jaidul Akbar, kalau nggak salah bagusnya itu memang diseduh dengan air panas. Jangan dimasak ataupun direbus karena kandungan dari rempah-rempah ini akan berkurang. Dan aku selalu nyetok rempah rimpang ini di freezer. Kebetulan juga alhamdulillah teman-teman online juga banyak banget yang udah istilahnya mencoba rimpang buatanku. Mereka pada order, alhamdulillah udah pada repeat order juga. Terima kasih ya Allah. Berarti kan udah banyak yang merasakan kebaikan dari minuman rimpang ini yang aku buat ya teman-teman. Dan untuk minuman rimpang ini diminumnya itu sehari 2 kali, pagi sebelum makan ataupun sebelum sarapan. Jadi cukup kalau pagi minum air putih aja di saat bangun tidur, kemudian dilanjut dengan minum minuman rimpang ini. Kemudian nanti malam diminum menjelang tidur 1-2 jam sebelum tidur. Nanti setelah minum rimpang sudah tidak ada lagi aktivitas kita untuk makan, untuk ngemil-ngemil ya. Jadi udah ditutup dengan minuman rimpang ini. Karena memang minuman rimpang ini itu fungsinya, tugasnya untuk membersihkan usus kita dari apa yang kita makan dari pagi sampai malam, dibersihkan dengan usus kita. Dan esok hari dijamin pasti bisa bersih-bersih, itu dengan BAB lancar. Itu yang aku rasakan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman onlineku, teman subscriberku yang berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Katanya, apakah minuman rimpang ini bisa untuk menurunkan berat badan? Kayak gitu ya teman-teman. Pasti teman-teman yang lagi pengen turun berat badan lagi nunggu ini ceritaan dari aku untuk minuman rimpang apakah bisa untuk menurunkan berat badan. Nah teman-teman, jadi aku akan menjawab sesuai pengalamanku ya teman-teman. Jadi teman-teman, di saat aku minum minuman rimpang itu memang aku lagi punya masalah di berat badan. Berat badanku hampir 79 kilo. Sedikit lagi ya teman-teman, hampir 80 kilo. Nah aku itu pengen diet ceritanya teman-teman, tapi gimana caranya? Aku pernah minum suplemen diet gitu kan, nggak berhasil. Aku pernah ngikutin pola makan, masih nggak berhasil teman-teman ceritanya. Terus aku dengar bahwa minuman rimpang ini bisa untuk diet. Akhirnya aku coba teman-teman. Tapi
aku coba juga tidak terlalu berekspektasi. Aku minuman rimpang itu intinya aku pengen sehat gitulah teman-teman, pengen keluhanku bisa terselesaikan. Tapi masya Allahnya bonusnya yaitu aku bisa turun berat badan 7 kilo. Jadi kemarin itu di 79, aku sampai di 70. Itu dalam jangka waktu 4 bulan. Gak tahu ya itu dalam jangka waktu 4 bulan apakah memang jangka waktu yang panjang atau yang pendek. Aku 4 bulan teman-teman bisa turun 7 kilo. Tapi ya seperti itu, bukan berarti kita cukup dengan minum minuman rimpang ini teman-teman. Yang aku rasakan, yang aku alami teman-teman, jadi ketika aku mengenal minuman rimpang dari Dr. Jadul Akbar, itu Dr. Jadul Akbar pernah memaparkan bahwa kalau tubuh kita pengen sehat, kalau misalkan minuman rimpang ini ingin bekerja dengan baik, maka pola makannya diperbaiki. Itu garis besarnya teman-teman. Dan akhirnya aku menerapkan saran dari Dr. Jadul Akbar, yaitu kurangi makanan yang mengandung gula, baik makanan atau minuman yang manis-manis itu kurangi. Kemudian kurangi makanan berlemak, makanan bersantan, makanan yang digoreng-goreng atau hindari minyak-minyakan ya teman-teman. Kemudian hindari makanan bertepung, apapun itu bentuknya, pokoknya tepung beras, tepung terigu, tepung sagu, tepung ketan, pokoknya makanan yang dari tepung dihindari. Kemudian hindari makanan karbohidrat, khususnya nasi ya, kayak gitu. Nah, di awal aku kayak wow, lumayan berat dong, aku harus mengurangi itu. Dan bahkan Dr. Jadul Akbar itu menyarankan kalau bisa diberhentikan makanan yang tadi aku sebutkan. Tapi kalau misal nggak bisa ya berarti dikurangi. Nah akhirnya aku ngikutin teman-teman polaku untuk mengurangi. Jadi teman-teman, saran dari Dr. Jadul Akbar itu untuk makanannya yang kita makan cukup perbanyak buah, sayur ya, dan karbohidratnya diganti kayak ubi, kentang, terus singkong, jagung, kayak gitu. Terus kalau makanannya yaitu kayak direbus, dikukus, dipepes, dibakar. Untuk rasanya juga makanan yang aku buat yaitu hambar teman-teman. Jadi garamnya juga sedikit, nggak pakai gula teman-teman. Aku sayuran, makanan selama diet aku benar-benar hindari nggak pakai gula, cuma garam aja sedikit dan penyedap juga sedikit teman-teman. Jadi rasanya pokoknya hambar aja teman-teman. Terus kalau pengen rasanya agak asinnya agak tajam, jadi sayurannya aku campur dengan tahu gitu ya. Jadi kan tahu ada asin-asinnya gitu ya. Untuk cemilannya itu buah aja teman-teman, atau yang direbus-rebus ya, itulah kayak kacang rebus, kayak singkong rebus, ubi rebus, kayak gitu. Jadi aku udah menyetop makanan cemilan-cemilan kemasan, cemilan-cemilan kue-kuehan kering, pokoknya makanan-makanan yang ada tepungnya udah di stop teman-teman. Nah terus di saat itu aku kalau pagi nih ya teman-teman, pola makannya itu pagi-pagi aku cukup dengan minum jus atau makan buah. Kalau masih lapar aku makan telur rebus 2, tapi kuningnya nggak aku makan. Nah kalau misalkan aku lagi nggak makan buah, lagi stok buahnya kosong teman-teman, aku cuma makan itu aja, telur 2 direbus putihnya aja, sama tahu direbus ataupun dikukus, itu tahunya 2. Udah makan paginya seperti itu. Aku makan setelah minum rimpang teman-teman. Kemudian nanti siang misal jam-jam 10-an biasanya pengen ngemil, aku ngemilnya buah kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada buah ya udah makanan yang bisa dimakan kayak kukus-kukusan ya, kayak ngemil kacang rebus ataupun ubi. Kemudian siangnya aku makan sayur ya teman-teman, tapi aku sayurnya biasanya tok sayur atau sama tahu. Jarang aku pakai ayam karena memang aku pada dasarnya kurang suka dengan ayam teman-teman. Jadi aku kalau proteinnya aku ganti dengan tahu atau tempe. Tempenya juga nggak digoreng ya teman-teman, kalau nggak dibakar aku digoreng pakai air fryer ataupun kayak di sayur gitu loh teman-teman. Kemudian kalaupun pakai nasi
itu aku cuma pakai nasi 2-3 sendok. Tapi kebanyakannya aku nggak pakai nasi teman-teman. Jadi bener-bener tok sayur aja sama kayak tahu, tempe ataupun telur. Sore hari begitupun aku kalau pengen ngemil ya udah kayak buah-buahan, kayak yang rebus-rebusan gitu ya teman-teman, atau aku minum jus buah atau jus sayur. Kemudian malamnya juga aku nggak makan nasi. Kebanyakan malam nggak makan nasi, yaitu makannya sayur aja. Seperti itu ya teman-teman pola makanku selama 4 bulan gitu kan. Dan alhamdulillahnya berat badanku turun, berarti dari 79 ke 70, berarti 8 kiloan ya teman-teman, hampir 8 kilo. Dan alhamdulillahnya keluhanku secepatnya itu bisa beres semua teman-teman, karena memang mungkin pola makannya aku udah bener-bener diperbaiki. Jadi keluhan-keluhanku yang keluhan di lambung, keluhan kolesterol, keluhan kepala sering pusing, sering sakit, sering meriang, sering batuk, pilek, kaki pegel-pegel, batu empedu, susah BAB, ambeien, itu secepatnya bisa teratasi. Mungkin karena memang pola makannya juga menunjang, jadi cepet gitu ya teman-teman. Jadi usus kita itu benar-benar bersih dari makanan-makanan khususnya berlemak kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan atau diet dengan minuman rimpang ini, coba pola makannya juga diperbaiki. Dan kalau misalkan teman-teman pengen dengan minuman rimpang kenyang, teman-teman, ini minuman rimpangnya dicampur dengan chiaseed, bukan selasih ya teman-teman, tapi chiaseed. Nah aku dulu seringnya kayak gitu, jadi minuman rimpang itu dicampur chiaseed langsung diminum, atau chiaseednya itu dicampur ke jus gitu kan teman-teman. Jadi nanti tuh kenyangnya itu awet gitu teman-teman, bisa lama sampai ketemu makan siang. Jadi jam 10 itu aku nggak ngemil kalau udah dicampur dengan chiaseed kayak gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang lagi melakukan program diet, bisa menjadi solusi ataupun bisa diikutin seperti itu. Intinya pokoknya teman-teman harus bisa menghindari makanan yang tadi aku sebutkan. Pokoknya tutup telinga, tutup mata, tutup mulut untuk makanan-makanan itu. Jangan membayangkan makanan-makanan yang biasa kita makan. Jangan membayangkan, aduh enak ya makan bakso, aduh enak ya makan somai, aduh enak ya makan mie ayam. Memang teman-teman godaannya itu benar-benar luar biasa. Tapi aku itu suka makan Indomie teman-teman, tapi bukan pakai Indomie, tapi pakai bihun kuah. Itu bihun kuah, bumbunya itu cuma sedikit, minyaknya nggak digunakan. Jadi kebayangkan teman-teman rasanya kayak gimana. Tapi itu aku bikin bihunnya juga nggak satu bungkus teman-teman, jadi sedikit bihunnya. Berarti kalau diporsikan satu bungkus itu bisa buat berempat, diperbanyak sayur. Dan aku biasa kasih sayur, aku kasih tahu. Kebetulan aku kurang suka mie ataupun makanan yang dicampur telur, itu aku kurang suka. Jadi makanannya aku campurnya dengan tahu kayak gitu. Aku biasanya kalau makan bihun kuah itu, aku makannya itu bareng-bareng, kadang-kadang bertiga gitu teman-teman. Jadi cuma untuk nyicipi aja dan untuk menghilangkan rasa penasaran, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi nggak seporsi habis gitu. Kalau misalnya pengen makan Indomie juga sama kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak sebungkus full, tapi aku barengan bertiga, karena kebetulan di saat itu aku waktu program diet itu barengan bareng suamiku sama anak gadisku. Jadi ya udah klop gitu teman-teman, menunjang ya. Jadi kalau mau mie, aku bikin mie sayuran cesinnya ataupun pokcoynya itu satu ikat. Jadi itu bukan Indomie tapi pokcoy kuah mie gitu kan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah mengobati rasa ingin makan mie-nya aja gitu teman-teman. Dan itu pun nggak diguna setiap hari teman-teman. Jadi 1 bulan itu cuma sekali, 1 bulan satu kali untuk makan mie. Dan makan bakso juga udah stop, mie ayam stop, somai stop, batagor stop. Pokoknya yang makanan-makanan jajanan itu udah stop teman-teman. Itu alhamdulillah menurut aku cepet, itu berhasil teman-teman. Aku bisa menurunkan berat badan sampai 7 kiloan. Biasanya aku paling diet itu turun itu 1-2 kilo, itu pun dalam jangka waktu yang lama, karena memang pola makannya juga istilah nggak diperbaiki ya teman-teman. Jadi ya susah ibaratnya kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman, silakan yang lagi program diet bisa dicoba minum rimpang rutin dengan pola makannya diperbaiki.
Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Semoga ceritaanku ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman dan bisa menjadi inspirasi dan informasi buat teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman yang lagi banyak keluhan, semoga bisa cepat teratasi, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.